Wah, sering banget. Kenapa tuh? Ketahuan banget pura-pura ya. Selalu gimmick ya? Ih, selalu gini. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Natasha dan Rega. dan saya nemenin aja Brodit Sasibuan Ya. dalam acara Indie Gossip, rumahnya para Indigo. Kali ini kayaknya lu nih yang kehing banget mau ngebahas ini. Gue resah banget, Gila. Dav. Nah. Jadi kalau lo pernah dengar nggak tentang Mercury retrograde? Wah, itu sering banget kan di TikTok. Itu sama pun dengan gue. Jadi Mercury retrograde ini hadir di FYP gue dan gue cari tahu, katanya, hey, kamu kena efek dari Mercury retrograde gak sih? Gitu. Gue cari tahu. Jadi Mercury retrograde ini adalah sebenarnya pergerakan planet Merkurius yang seolah mundur. Jadi seolah mundur, kelihatannya di mata seperti itu. Dan ini pergerakan jadi dari ilmu astronomi ya. Iya. Yang wow-nya itu adalah para indie lovers. Pengaruh dari Mercury retrograde, bro. Hah? Pengaruh dari Mercury. Lu jadi Katanya gitu. Dan pengaruhnya ternyata tuh bisa ke mood. Sebelum kita jauh lebih dalam lagi, Iya. ini Dav ternyata bisa terjadi di tahun 2022 ini ada 4 periode. Gue bacain ya. Iya. Yang pertama 13 Januari sampai 3 Februari. Iya, itu gue tau. Ada kejadian apa itu? Deal lo. Ntar aja ya. Iya. Yang kedua 10 Mei sampai 2 Juni. Nah, sekarang kita ada di yang ketiga. 2 Juni. Tahan. Oke. Kita ada di yang ketiga, yaitu 9 September sampai 2 Oktober. Oke, ketika Oke, syuting oke. ini ya. Iya. Dan yang terakhir nanti ada di 29 Desember sampai 18 Januari. Oh, Nah, oke. di dalam dunia astrologi, Merkurius itu tuh dilambangin dengan perumpamaan dari simbol komunikasi, teknologi, dan travel. Jadi, kalau dari ilmu astronominya ini sangat akan mempengaruhi dari ketiga aspek tadi. Iya. Menurut yang dilansir oleh rupa-rupa.com, sih gila keren banget sih sekarang. Ini banget. Justru ya. Jadi efeknya adalah membuat komunikasi jadi tidak lancar. Tubuh mudah lelah dan lemas. Iya. Perasaan gelisah dan tidak fokus. Kemudian sulit mengambil keputusan. Oh, jadi mempengaruhi aspek kehidupan ya? Aspek kehidupan banget. Ngaruh nggak sama zodiak? Kan sekarang kan zodiak banget nih. Bener. Ngaruh nggak zodiak tertentu dengan progres dari Mercury retrograde ini? Sebenarnya kalau dari artikel yang gue baca, pada umumnya berpengaruh ke semua. Iya. Tapi kalau emang khususnya ini Ya. berpengaruh ke zodiak Gemini, Virgo, dan Sagittarius. Nggak ada kayak di tim. Kita nggak ada, kita aman. Aman sekali. Cuman kan katanya begitu. Cuma Iya. saya kayak merasa iya. Karena aku dibilang kok marah-marah mulu gitu. Oh, tapi gue pernah baca kalau zodiak tuh ada moon. Jadi moonnya tuh apa? Kalau moon lu berhubungan dengan Mercury, bisa juga lu ketarik frekuensinya ke situ. Oh, dengan moon yang 3 tadi itu Iya, ya. kan Pisces kan? Pisces of shit, Nah, oke. mungkin moonnya tuh nyambung ke situ. Makanya gue ketarik. Iya. Tapi yang lucunya lagi, Dav, bahwa ternyata dari dunia ilmiah pun Iya. memang ada kaitannya. Jadi gini, menurut jurnal yang aku baca, keren banget, Kali ini bro, kelihatan pinter banget gitu. Tapi untungnya emang ada sumber ya kita ya. Ya. Jadi kita nggak asal-asalan nih, Indigo Mania. Can planet affect your mood? Jawabannya adalah iya. Jadi beberapa peneliti itu mempercayai bahwa planet itu mempengaruhi mood seseorang. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa medan elektromagnetik itu yang menghasilkan itu adalah planet. Dan kita kan juga medan elektromagnetik, jadi Iya. sudah dipastikan ini akan mempengaruhi ke brain chemistry dan psychological states gitu. Jadi menurut dari ilmuwan, ilmu astronomi, zodiak, tapi kalau pengen tahu sendiri, gue, Davega, apakah merasa itu atau banyak energi yang lebih 2 kali lipat, 3 kali lipat di era ini? Terlepas dari Mercury ini, kalau 2 minggu terakhir. mungkin iya, tapi nggak sadar ya. Karena kalau gue lebih ketarik tuh kalau lagi full moon. Jadi Full- full moon,
Full moon. Iya, purnama. Jadi yang lo deskripsikan tadi itu berpengaruh ke gue kalau lagi full moon. Oke. Tapi ketika lo menyebutkan tanggal-tanggal dari Mercury retrograde dan bulan-bulannya, kalau dalam spiritual kayaknya ada yang relate ya. Tapi kayak nggak mungkin spill di sini. Oh, jangan spill di sini. Apakah kita mungkin spill di TikTok? Boleh. Bisa jadi menjadi edukasi. Oke. Dan boleh dong cerita ke di bawah komen atau di TikTok di Anjodemi Series. Banyak nggak sih smart people yang merasakan efek dari Mercury retrograde ini? Ada mungkin yang nggak percaya, ya udah ini hanya sekedar itu tidak mempengaruhi sama karakter dan mood gue, pasti ada juga. Ada. Jadi boleh banget share pengalaman kalian, mungkin bisa kita bahas lebih dalam di episode berikutnya gitu. Tapi sebelum kita mendengarkan keluh kesah kalian, gue punya beberapa tips untuk menghadapi mood kalian yang berantakan ini. Ini nih. Nah, apa? Gue perlu pakai baju dokter? Nggak perlu ya? Nggak ada. Nggak ada juga. Makasih Davega. Iya. Jadi yang pertama disarankan adalah lagi-lagi menurut rupa-rupa.com. Ini siapa kira-kira ya? Iya. Saudara. Meditasi dan yoga. Oke, itu benar-benar. Benar ya Davega ya. Melakukan refleksi pijat. Bukan, ini refleksi diri maksudnya. Refleksi diri, ngobrol sama diri sendiri. Ngobrol, bener. Iya. Dan ngobrol, bener ya. Dan itu bisa dilakukan dari apa, Dav, yang tadi episode sebelumnya pernah kita bahas. Mungkin ada yang Davega bahas itu loh, punya waktu untuk diri sendiri. Iya, jadi kalau gue bilangnya masa hening. Masa hening. Itu bisa dilakukan ketika lagi ibadah, atau enggak bagusnya sih waktunya itu dari jam 1 sampai jam 3. Tapi harus dengan niat yang baik juga. Gitu. Nah, udah gitu kalau yang tadi, kalau boleh tambahin, kalau misalnya lagi kayak merasa moodnya berantakan, berarti kan banyak yang sudah awal negatif. Bagusnya sih earthing atau grounding sih. Jadi kayak menginjakkan kaki tanpa alas ke tanah. Karena secara kita kan elektromagnetik, jadi nanti si residu negatif itu terserap oleh tanah dan digantikan oleh energi alam. Jadi bisa lebih fresh. Jadi kena matahari pun itu bagian dari healing loh. Gitu. Dan jadi kayak sedikit cerita, misalnya kayak ngobrol sama tanaman yang kalian siram, kita ajak ngobrol sama tanaman yang kita cuekin, itu beda tuh gitu. Jadi baiknya coba ngobrol sama alam, menyerap alam semesta. Gitu. Aku juga setuju tanaman yang dicuekin. Kenapa? Karena pernah aku nyuekin tanaman, pas aku panggil dia nggak nengok. Dia diem aja. Lu ghosting kali. Kita lanjut, yang selanjutnya adalah syarat. Syaratnya adalah kalian harus istirahat. Iya, betul. Makan yang cukup sebenarnya standar loh. Standar, cuma kan gitu suka lupa kan, nyari duit. Iya, padahal jawaban ada di depan mata dan diri sendiri. Gitu. Siapa sih kamu nih? Siapa ya? Selanjutnya adalah melakukan double check. Iya. Jadi kalau ada miskom, ada atau pengen marah, ditahan dulu infonya, ditahan emosinya, double check, ini perlu nggak ya? Ini gue yang salah atau dia yang salah? Memang dia yang salah, serang. Enggak. Lebih menahan lagi ya Davega ya. Dan yang terakhir, ini kesukaan Davega yang terbaru. Apa? Menulis jurnal. Ternyata lo melakukan research yang ada di sini loh. Iya. Dan sekarang gue bukan lebih ke nulis jurnal sih, lebih ke gambar. Ternyata tuh gambar, mengarsir itu tuh ngebantu healing. Karena semenjak gambar tuh kayak gue lebih balance aja gitu. Gambar apapun, jadi kadang kan orang mau gambar, takutnya gambar gue jelek gitu. Ya gue sih gambarnya bunga, lingkaran, bintang, standar, apapun yang mau gue gambar, ternyata itu sangat membantu untuk healing gitu. Makanya mungkin pas kita SD kita dihimbau untuk menggambar. Iya, karena itu untuk bekal masa depan ya. Itu. Ketika nanti gede, kamu bakal banyak masalah, kan nggak mungkin guru ngomong. Kan kita gambar. Iya, makanya. Dan ini memperingati kita, memperingatkan jadi kita. Jadi kami syuting sudah semakin malam. Emang makin malam tuh tingkat kelucuan makin tinggi soalnya. Betul. Jadi memperingatkan kita dan teman-teman yang silakan mau percaya atau tidak, intinya lebih sadar diri dan sesuai dengan tips-tips tadi, boleh dilakukan, boleh tidak. Mawas diri. Intinya kita juga hidup dengan adanya fakta tentang Merkuri ini, kita nggak sendirian loh di bumi ini. Iya. Bahwa kita butuh sesama, kita makhluk energi juga, pasti sangat terpengaruh dan berpengaruh gitu. Jadi saling menghormati, tetap berbuat baik juga. Seperti Davega katanya habis ini mau traktir aku. Boleh. Dan juga bukan kebetulan tiba-tiba di masa sekarang muncullah fakta dan ilmiah yang membahas tentang
Mercury retrograde itu baru terbuka sekarang. Berarti mungkin secara jiwa-jiwa manusia sudah membutuhkan ajaran-ajaran seperti itu. Jadi kita ngerti, oh ini tuh ada ilmiahnya, ini tuh ada ilmiah, bukan secara spiritual tuh klinik. Jadi memang di masa-masa sekarang adalah spiritual bisa dijelaskan secara ilmiah. Betul banget. Gitu. Itulah makanya kita berkumpul, saling sharing, dan terserah teman-teman boleh percaya boleh tidak, karena kita juga banyak sekali kekurangan. Akhir kata saya mau undur pamit. Dan aku Natasha Vega, maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.